Egi. Halo, selamat malam kok. Aduh, santai aja lah, nggak usah kaku gitu lah. Gua nggak kaku. Gimana? Biasa gue pengen nanya-nanya. Gimana? Kemarin kan gua sempet ini ya ikut-ikut lo ke pabrik tuh, Hmm, urus-urus masker. hmm, Gue pengen nanya nih, waktu hari Minggu kan lo gerak tuh sendiri tuh tanpa hmm. ada karyawan lo bagaimana kok itu lu mau gitu, maksudnya itu terpaksa apa gimana, nggak bisa lu majuin ke hari Senin apa gimana tuh? Nggak bisa. Salah satunya begini, masalahnya anak-anak zaman sekarang itu sukanya nunda, procrastinate. Kalau bisa besok, besok aja deh, gitu loh. Nah, kalau misal kata gua, itu bukannya nggak ada karyawan, nggak ada apa, tapi emang itu harus gua lakukan. Kalau misal kata bukan gua, terus siapa? Coba aja lu berpikir kalau kayak gitu. Apa supir bisa? Nggak bisa gitu loh. Nggak ada, bukan terpaksa, tapi kayak harus gitu loh. Karena sebagai entrepreneur atau businessman itu nggak cuma duduk chat anak buah, telepon gitu doang, tapi harus ada aksi juga gitu loh. Makanya ada leadership, nunjukin bahwa nih gue sebagai leader, gue mencontohkan bahwa hari Minggu aja tengah malam gue tetap turun gitu. Kenapa? Big boss gue aja pas ke pabrik gue ketemu gitu loh, masih ada instruksi, lu gini ya gitu loh. Jadi kan gue berpikir, oh pantas aja dia kaya, udah tua aja jam 11-an malam masih di pabrik, masih di tempat produksi gitu loh. Gimana waktu dia muda? Jadinya kita berpikir apa? Oh pantas dia kaya, kan begitu. Lu mau kaya nggak? Mau, ya ikuti. Nah, mungkin tapi kalau itu apa kalau nggak ada rasa apa namanya menyesal apa gimana, kayak wah gue percuma dong kalau misalnya gue punya karyawan yang ibaratkan banyak tapi mereka nggak bisa bantuin gue satupun di hari yang ibaratkan urgent gitu. Menyesal sih enggak. Cuman gue berpikir memang gue harus punya cetakan-cetakan yang kayak gue gitu loh. Jadi gue kerja tuh bisa sendiri apa nggak sendiri gitu loh. Memang gue juga kan punya partner gue juga kerja lah gitu loh. Jadi ya ada bagian sih, jadi kayak ada bagian yang gua, ada bagian partner gua. Jadi nggak nggak gua semua gitu loh. Gua happy aja. Karena gua udah tahu, oh scope yang ini partner gua nggak bisa. Jadi gua harus sekarang bertindak. Yang ini karyawan-karyawan gua nggak ada yang belum ada yang bisa. Siapa? Gua lagi. Tapi untuk hal-hal yang bisa, pasti gue suruh gitu loh. Karena dalam waktu yang bersamaan, lu nggak bisa jadi leader dan manager dalam waktu yang bersamaan. Gue nggak memanage yang kayak kamu besok schedule-nya begini, kamu besok schedule-nya begini. Progress report ke saya semuanya udah harus beres sesuai deadline. Enggak kan, lu nggak pernah lihat gue kayak begitu. Gue lebih kayak, ayo jangan ditunda, mau apa-apa mau ditunda nggak bagus gitu, kan gitu-gitulah. Wah ini salah satu bos yang unik nih. Tapi lu berarti berpikir semua karyawan lu itu adalah diri lu. Enggak dong. Setiap orang kan pasti karyawan-karyawan gua atau itu punya keunikan sendiri-sendiri, punya keahlian yang nggak dimiliki satu sama lain. Mirip-mirip ada, tapi pasti ada bedanya. Bukan 11-12 gitu, tapi kayak ya, yang satu apel gitu, yang satu pisang gitu, yang satu mungkin monyet, yang satu harimau. Kan gue juga suka lihat sio-sio orang gitu kan. Dan hampir kayaknya nggak ada yang sama deh. Ada paling satu kali gitu. Nggak ada yang sama. Kalaupun sama tahun lahirnya cowok sama cewek beda kayak gitu. Tapi lu nggak akan berpikir buruk kan tentang karyawan-karyawan lu yang ibaratkan kayak wah di hari Minggu ini gua sebagai karyawan asik-asik tetapi lu malah ngelihat mereka tuh, wih lu enak ya masih bisa begini ya, padahal gue juga pengen seperti itu tetapi gue harus melaksanakan tugas gue demi pekerjaan kita lah ibaratkan gitu. Apakah lu nggak ada rasa keberatan apa gimana? Keberatan nggak ada. Tapi kalau ngomongin iri ada. Gua tuh sebagai business owner, leader, manager, segala macamnya itulah. Bos lah mungkin. Itu udah nggak bisa ngeluh, udah nggak bisa meratap, udah nggak bisa kesel gitu.
nggak bisa. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Misalnya gue lihat instastory lu, oh lagi ngapain gitu kan. Terus gue pikir kayak enak ya gitu. Ya jelas buat gue kayak gue tahu posisi gue. Gue punya tanggungan segimana. Lu punya tanggungan lu udah selesai. Ya jelas lu bisa begitu. Kalau gue bukannya gue nggak bisa atau gue nggak mau, tapi gue berpikir ada manfaatnya nggak buat gue. Kalau lu bilangnya kayak ya refreshing kok, apa namanya, lu nggak bosen lu kantor mulu, Betul, betul. kantor pabrik gitu, nggak bosen lu. Jawaban gua enggak. Kenapa? Itu punya gua gitu loh. Gua merasa memiliki usaha itu, dimana hidup dan mati gua istilahnya gitu ya, kalau lebaynya. Hidup dan mati gua dari situ. Masa gimana caranya gue bisa bosan hidup? Gue itu takut Iya. mati, makanya istilahnya bukan takut mati lah ya gampangnya ya. Iya. Makanya gue urusin 24 jam. Ada apa-apa anytime pasti gue ke situ. Memang gue juga nggak yang superhero yang kayak apa. Pasti gue ada lelahnya juga. Cuman gimana caranya lelahnya itu refreshing gue itu sembari gue bantuin koren, bikin espresso gitu loh. Suatu ketika gue pernah juga bilang, bukan bikin espresso gitu kan, stok espresso. Tahu-tahu dia bilang, makasih ya kok tadi udah dibantuin. Heeh. Hati gue bilang kayak, kenapa makasih ya? Koncoku itu punya gue. Habis gitu gue juga kayak lepas dari rutinitas kan refreshing ya. Iya. Yang biasanya kita ngobrol apa ini itu, gue ngedirect ini itu, tiba-tiba gue cuman dialing coffee, cium aroma kopinya baru di brew, ini itu bersihin portafilter, bersihin mesin, ini itu ritme itu tuh kayak Iya. gue enak gitu loh. Gue yang harusnya malah berterima kasih kayak karena ada lu jadi ada mesin kopi. Akhirnya gue stres banget, gue turun, gue bikin kopi, gue bisa cium aroma segar kopi itu. Nah, cuman gue juga berpikir, oh wajar dia bilang terima kasih karena mungkin dia ngelihat gue kayak gila, se-stres itu lu masih mau turun ke bawah, bantuin bikin kopi sampai bersihin dan segala macem. Ya kayak gitu, makanya kayak ya itulah refreshing gue. Oh, itu refreshing lo, jadi ibaratkan memanfaatkan dari pekerjaan lo. Iya, Oh. kalau bisa hobi jadi duit lagi gitu. Oh, oke. Kenapa makanya gue jarang sakit? Bukannya gue nggak pernah sakit, sakit mah ada aja. Cuman satu gue nggak pernah ngomong biasanya. Kalau enggak juga nggak berat. Masalah gue tuh sakit gue tuh nggak berat. Gue juga menjaga badan gue supaya gue nggak sakit. Karena kalau gue sakit berarti gue nggak produktif. Gue nggak produktif berarti bahaya. Kayak gitu. Berarti seandainya lu sakit, semuanya tuh ke bawah-bawahnya mungkin kacau lah ya. Enggak juga, karena emang gue kan ada orang-orang lagi kan. Sebelum gue sakit, pasti kan gue udah kasih tahu ini kurang lebihnya begini. Atau misalnya nggak usah ngomong sakit lah, gue liburan deh. Iya. Gue liburan, sebelum gue liburan settle dulu. Nanti lu waktu gue nggak ada seminggu lu begini gitu. Kayak gitu, pasti semua udah well plan. Berarti lu mengajarkan karyawan-karyawan lu adalah tentang leadership juga ya? Iya, makanya gue nggak pernah nyuruh karyawan-karyawan gue untuk jadi tukang. Tukang tuh ya. Tukang tuh dalam artian mengerjakan sesuatu yang pakai otot. Gitu loh. Gue mendidik karyawan-karyawan gue itu untuk menjadi minimal manajer yang kerjanya itu istilahnya pakai otak, pakai mulut, pakai mata. Mengamati, habis itu diproses di otak, habis itu lu mulut jadi instruksi, habis itu tunjuk kamu begini ya, kamu begitu ya. Kalau mereka nanti bikin salah manage, masih ada gua yang nge-leader yang untuk bilang bahwa oh mungkin maksudnya si Egi ini kemarin nyuruh kamu begini, ini kayaknya kan kamu harus ngerti juga Egi ini baru jadi manajer, sabar ya gitu loh. Ya udah nanti Egi perbaiki cara kamu memanage, ini orang nggak bisa dibentak-bentak, kamu harus halus, kayak gitu-gitu aja. Udah kan nanti jalan sendiri sistemnya udah ada. Tapi bagaimana cara lu meyakinkan karyawan lu untuk menjadi orang yang memanage segala hal?
kan susah tuh kalau ibaratkan wah gue kurang yakin nih sama nih orang, kayak nih orang biasanya cuma tiap hari gue suruh-suruh karena lu adalah boleh gue bilang bosnya, tapi bagaimana lu yakin bisa memberikan keyakinan kepada dia kalau lu tolong dong misalnya gantiin gue untuk memanage ini untuk memanage itu, bagaimana tuh? Gue percayanya jodoh. 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 Jadi Tuhan itu menitipkan karyawan-karyawan itu kan berarti kan ketemu akhirnya gue hire. Jadi ada rezeki dan segala macam itu kan bagian dari jodoh. Itu berarti sudah diatur Tuhan. Gitu. Karena gue nggak pada awalnya gue nggak kenal sama mereka semua. Iya. Kayak gitu, satu itu. Yang kedua dari situ gue suka memberikan tantangan-tantangan kecil atau jebakan-jebakan kecil. Misalnya gue coba lebihin dikit deh beban kerjanya. Lihat dia ngeluh apa enggak. Kalau nggak ngeluh berarti ini. Kalau dia ngeluh berarti sampai sini. Nextnya berarti gue hanya bisa suruh dia sampai sini. Oke. Kalau misal kata gue suruh yang ini dia enjoy banget, berarti mungkin dia suka ini. Berarti lain kali gue harus kayak gitu aja. Ngetes-ngetes gitu. Berarti flow-nya cuma di situ-situ aja ya, ngetes-ngetes di situ doang ya berarti Ya enggak dong. Ngetesnya itu makin lama tuh makin dilebarin gitu loh. Kayak lu misalnya lu bisa ngedesain. Gue ngetes sekali-sekali. Coba tolong ngambil gambar dong. Oke. Dalam proses ngambil gambar, dalam proses lu nyiapin kamera, gue lihat semua gerak-gerik lu. Ada lupa apa enggak, lu gimmick muka lu enjoy apa enggak, waktu syutingnya gimana. Habis itu lu kan dulunya ngedit foto kan, Iya. jadi ngedit video, gue lihat. Selesai project berhasil, jelek berhasil jadi bagus, gue tanya bagaimana perasaan lu selama lu menjalani proses editing ini. Habis itu gue buka lagi kan, jadinya lu editor yang kelasnya lebih besar lagi, menghandle proyek yang lebih besar lagi. Berat kan pasti, mampus kan. betul. Gue tanya lagi ceritanya gimana. Tapi yang gue suka dari karyawan-karyawan gue yang sekarang ya, Iya. waktu disuruh itu nggak ada komplain. Semua mengikuti instruksi lu. Iya. Perkara nantinya setelah selesai cerita, kemarin tuh susah banget loh kok buat gue yang Pasti ada disuruh keluh tuh. kesah lah ya. Pasti. Itu akhirnya jadi makin menguatkan kita. Makin kayak, oh ternyata lu berkorban ya, gue suruh itu. Iya. Ternyata lu juga mampus ya, gue suruh itu. Dan gue langsung bisa bilang, makasih ya lu udah begini, makasih ya lu udah begitu. Waktu gue suruh, gue nggak mungkin bilang, makasih ya lu udah mau kayak, ini banget sih kayak, nggak banget gitu. Tapi setelah selesai dan berhasil, kita throwback ke belakang, oh ini berat ternyata buat lu, ini pertama kali ternyata buat lu. Habis itu ya udah, dan gue kan cuman memberikan kesempatan buat orang-orang gue itu naik lagi, naikin skill, naikin soft skillnya mereka. Lu yang tadinya cuma bisa ngedit gambar, masuk Picomo bisa jadi ngedit video, gambar bergerak, tadinya kan ngambil foto jadi ambil video gitu. Terus lu bisa memanage diri lu sendiri untuk nggak ketinggalan jadwal ngerekam bigo segala macem. Ngurus talent jadi mulai banyak berinteraksi sama orang yang tadinya lu tertutup. Buat gue itu udah suatu kebanggaan karena belum tentu lu di tempat lain lu cuman desain. Oh ya udah bikinin ini ya, kita punya program, kita punya promo, bikinin ya flyer-flyernya, selesai. Gimana ceritanya lu bisa ngedit atau lu bisa dapat proyek yang nggak kebayang sama lu, itu di gua juga berpikir itulah fungsinya gua, memberikan kesempatan sama orang. Karena gua sebagai waktu dulu jadi anak muda kayak lu, menggebu-gebu ide, tenaga, uang dulu masih nomor 3 gitu loh istilahnya. Yang gua cuman butuh itu adalah kesempatan untuk didengar, kesempatan untuk diuji. Uji dong gua bos, waktu dulu gitu istilahnya. Tantang gua dong gitu loh. Gua buktiin sama lu bahwa gua bisa. Nah ketika bos gua memberikan tantangan itu, gua sanggupin, gua buktiin. Mungkin gagal, tapi seenggaknya bos gua itu bisa lihat waktu itu, beberapa bos gua lah, melihat bahwa gua mau mencoba semaksimal gua.
Bukan yang cuman saya usahakan ya Pak ya, Oke. saya coba dulu ya Pak ya. Enggak, gue langsung bilang bisa, gue jalanin, gue coba. Hasilnya belum tentu bisa, tapi Oke. gue berusaha semampus-mampusnya untuk buktiin itu. Karena gue yakin nggak ada orang yang tiba-tiba pleng jadi bisnismen, pleng jadi kaya gitu tuh. Gue nggak tahu kalau brojol udah langsung kaya ya mungkin, tapi kayak 7 keturunan. iya gitu loh. Kayaknya pasti Hmm. kerja keras dulu, kerja cerdas, kerja ikhlas gitu loh. Ikhlas aja mau dibayar kayak mau dinaikin gaji kayak mau enggak kayak bodo amat, yang jelas lu tahu, gua tahu bahwa gua mampu